Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Zalfida dengan akronim 082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Definisi geografi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Eratosthenes. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran bumi. Kemudian kedua, Claudius Ptolemaeus. Geografi adalah suatu perincian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Ketiga, Immanuel Kant. Geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Objek studi dan aspek geografi. Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji dan objek formal geografi yang berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Prinsip geografi dan pendekatan geografi. Dalam ilmu geografi terdapat 4 prinsip utama yang digunakan untuk memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena dengan permasalahan lainnya. Yang pertama ada prinsip persebaran, kedua prinsip interrelasi, ketiga prinsip deskripsi, keempat prinsip korologi. Ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dengan alam maupun interaksi antara alam dengan manusia. Ruang lingkup pembahasan geografi adalah sebagai geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Cabang-cabang ilmu geografi. Yang pertama, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Kedua, klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya, serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok iklim. Ketiga, biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Keempat, kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Kemudian yang kelima, geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat karakteristik tanah dan persebarannya di atas permukaan bumi. Keenam, geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah. Ketujuh, geografi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, pengindaran jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Konsep geografi. Pertama, konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Kedua, konsep jarak. Konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keempat, konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Kelima, konsep morfologi. Konsep geografi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Keenam, konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Kedelapan, konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Ke-10, konsep keterkaitan keruangan.
Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi digunakan untuk memahami berbagai permasalahan dan gejala di permukaan bumi. R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno dalam metode analisis geografi mengemukakan 3 pendekatan geografi, yaitu pendekatan analisis keruangan spatial approach, pendekatan analisis ekologi, dan ketiga pendekatan analisis kompleks wilayah. Penyebab saling ketergantungan antar daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakmerataan sumber daya alam. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Daerah yang kaya akan sumber daya mineral misalnya, akan sangat bergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Alternatif penyelesaiannya yaitu dengan penguatan kerjasama antar daerah, membangun kerjasama yang kuat antar daerah dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, perbedaan keterampilan dan tenaga kerja. Keterampilan dan tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap daerah juga beragam. Daerah perkotaan umumnya memiliki tenaga kerja yang terampil, sementara daerah pedesaan lebih banyak memiliki tenaga kerja yang bergelut di sektor pertanian. Alternatif penyelesaian yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan regulasi perdagangan dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan antar daerah. Alternatif penyelesaiannya yaitu dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Memberdayakan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM dan sektor-sektor unggulan daerah. Prinsip korologi adalah konsep dalam geografi yang menggabungkan 3 prinsip utama, yaitu yang pertama persebaran, menjelaskan di mana suatu fenomena terjadi. Kedua, interrelasi, menjelaskan hubungan antara fenomena tersebut dengan fenomena lain. Ketiga, deskripsi, menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik fenomena tersebut. Contohnya, kita ingin mempelajari tentang persebaran penyakit malaria. Yang pertama, persebaran. Penyakit malaria banyak ditemukan di daerah tropis dengan kondisi lingkungan yang lembab dan banyak nyamuk. Kedua, interrelasi. Penyebaran malaria berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, perilaku manusia, dan keberadaan faktor penyakit. Ketiga, deskripsi. Penyakit malaria ditandai dengan demam tinggi, menggigil, dan anemia. Dengan menggabungkan ketiga prinsip ini, kita dapat memahami secara lebih mendalam tentang penyebab, dampak, dan cara mengatasi masalah malaria. Konsep keterjangkauan saat ini tidak hanya bergantung pada jarak fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti waktu tempuh, biaya perjalanan, keamanan dan kenyamanan, ketersediaan dan aksesibilitas sarana transportasi sangat berperan penting dalam menentukan tingkat keterjangkauan suatu tempat. Dengan demikian, pengembangan sarana transportasi yang baik dan efisien menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menjawab soal pilihan ganda yang pertama yaitu aspek yang meliputi unsur-unsur letak, batas, luas, dan bentuk morfologi dari suatu wilayah. Merupakan salah satu aspek geografi yaitu D. Aspek topologi. Aspek topologi dalam geografi mengacu pada studi tentang letak, batas, luas, dan bentuk morfologi suatu wilayah. Kemudian yang kedua yaitu perubahan iklim global merupakan mengancam keberlangsungan hidup beruang kutub. Populasi beruang kutub kemungkinan besar berkurang dari 30%. Uraian tersebut menunjukkan fenomena geosfer sebagai bagian objek material geografi yang mengelompokkannya adalah atmosfer dan biosfer. Karena fenomena penurunan populasi beruang kutub akibat perubahan iklim global menunjukkan interaksi antara dua komponen geosfer utama, yaitu atmosfer dan biosfer. Perubahan di atmosfer menyebabkan perubahan di biosfer, mencairnya es, berkurangnya habitat beruang kutub, sehingga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup spesies ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang mempelajari tentang tanah. Jenis, struktur, dan unsur-unsur tanah adalah B. Pedologi. Pedologi adalah cabang ilmu yang secara khusus mempelajari tentang tanah. Ilmu ini mencakup berbagai aspek tanah, mulai dari pembentukan tanah, jenis-jenis tanah, sifat fisik dan kimia tanah, hingga pemanfaatan tanah. Keempat, hidrologi mengkaji lapisan air di bumi. Fenomena berikut yang dikaji cabang ilmu geografi hidrologi yaitu C. Gejala cuaca berupa awan hujan, topan, dan petir. Hidrologi tidak hanya mempelajari air di permukaan bumi, tetapi juga proses-proses yang terkait dengan siklus air, termasuk pembentukan awan, hujan, dan fenomena atmosfer lainnya.
Kemudian yang kelima, fenomena geosfer yang akan dikaji melalui aspek fisik geografi tunjukkan oleh nomor D, 2, 4, dan 5 karena aspek fisik geografi mempelajari fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Fenomena-fenomena tersebut berkaitan dengan proses alamiah seperti geologi, meteorologi, hidrologi, dan biogeografi.